Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa kitab, dua kitab tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qusairiyah. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran. Oke, orang ini menyatakan bahwa sebaiknya kita belajar Al-Quran itu langsung kepada Allah melalui Al-Quran. Oke, pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita memahami Al-Quran tanpa para ulama? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah dengan bahasa Arab. Lalu bagaimana cara kita memahami bahasa Arab tersebut? Tentu ada ilmu alatnya. Bagaimana kita membaca Al-Quran, memahami maknanya, memahami tafsirnya, kalau tidak melalui para ulama? Jangankan kita berbicara tafsir, untuk menterjemahkan Al-Quran, kita butuh para ulama yang memahami Al-Quran itu sendiri. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini Risalah Qusairiyah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kenapa saya bilang kitab iblis? Orang-orang yang membukukan, yang membuat kitab seperti ini seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini. Seolah-olah dia menetapkan seperti ini. Padahal setiap manusia itu berbeda. Si A, si B, si C, perjalanannya masing-masing. Nah, Al-Quran itu inti dari seluruh perjalanan. Ketika dikitabkan seperti ini, maka misalnya si A, si B, si C, si A yang membuat makna tafsir seperti ini, misalnya Qusairiyah ini. Nanti si B dan si C itu dia akan berbondong-bondong lari ke sini, seolah-olah mengikuti jati diri Qusairiyah, tidak mencari jati dirinya sendiri. Hai Bung, jika Anda tidak sepakat dengan kitab-kitab tafsir tersebut, dan jika Anda menolak para ulama-ulama kita yang terdahulu seperti Ibnu Katsir, yaitu ulama tafsir, dan menolak ulama-ulama tafsir lainnya, lalu bagaimana cara kita untuk memahami isi Al-Quran tersebut? Jika tidak melalui para ulama-ulama tersebut, maka kira-kira berapa banyak kepala yang akan menafsirkan sendiri Al-Quran seenaknya saja? Jadi ente ngomongnya jangan sok-sok paham. Jika tidak melalui para ulama tersebut, maka akan lebih banyak mudaratnya. Manusia akan menafsirkan sendiri Al-Quran seenak jidatnya sendiri. Yang sesungguhnya kita umat Islam percaya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kita tidak mempelajari Taurat, Zabur, Injil? Pertanyaannya, bagaimana cara Anda mempelajari kitab yang Anda sebutkan? Taurat, Zabur, Injil. Apakah Anda paham dengan bahasa yang diturunkan kepada kitab-kitab tersebut? Tentu saja Anda butuh orang-orang yang ahli dalam menjelaskannya. Begitu juga dengan Al-Quran. Kenapa kita lebih berlari ke tafsir-tafsir ini?
Ini tafsir pikiran otak manusia. Ini tidak salah, tetapi salahnya ketika dikitabkan. Di awal video tadi dia menyatakan kitab ini adalah kitab sesat, kitab iblis. Nah, di video ini selanjutnya dia berbicara kitab ini tidak salah. Sebuah pemikiran yang sangat kontradiktif, teman-teman. Kenapa Al-Quran kita simpan di lemari, Taurat, Zabur, Injil kita tidak mau tahu gimana keadaannya? Sedangkan kita umat Islam percaya salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil kita biarkan ke agama lain. Al-Quran kita masukkan ke dalam lemari. Kita lebih senang membahas kitab-kitab di umum. Jika tujuannya mengkritik umat Islam, kenapa Al-Quran itu tidak dibaca, hanya disimpan di lemari, maka saya sepakat dengan pernyataan orang ini. Sepakat, Al-Quran itu, sahabatku semua, harus kita baca. Bagaimana kita akan mendapatkan pencerahan, petunjuk, al-huda ataupun syifa, kesembuhan, penawar dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri tidak pernah kita baca, hanya kita simpan di lemari. Nah, untuk poin ini, jika itu yang dimaksudkan oleh orang ini, maka saya sepakat dengan orang ini. Ini bukan saya membenci ilmunya, tetapi ini sebagai bentuk protes saya kepada yang mengadakan kitab. Sebagai bentuk protes saya akan membakar kitab ini. Berarti dia protes kepada yang mengadakan kitab. Artinya dia ini protes kepada ulama-ulama kita yang terdahulu, khususnya ulama-ulama tafsir seperti Ibnu Katsir. Orang ini protes kepada mereka. Luar biasa. Ini bukan saya memprotes isi kitab. Isi kitab ini bagus, tetapi ini pemikiran satu insan atau individu. Tentunya jika ini dibiarkan, orang-orang lain pasti akan susah. Maksud saya, mereka akan mengikuti kitab ini, ada yang mengikuti kitab ini dan tidak mencari jati diri mereka sendiri. Orang ini bicaranya aja, teman-teman, masih seperti ini. Bisa kita pastikan orang ini bukanlah orang-orang alim. Bukanlah orang-orang yang berilmu. Jika orang ini orang-orang yang paham dengan agama, tentu saja orang-orang ini tidak akan melakukan hal-hal konyol seperti ini. Mungkin sudah bisa masuk kepada penistaan agama ini. Saya harap kepada pihak yang berwajib untuk memproses orang-orang ini. Jadi teman-teman, ini kitab yang dia bakar ini, itu bukan kitab langsung bertulisan Arab. Ini dia membakar kitab yang sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Akidah seseorang tersesatkan. Silakan Anda membuat kitab lain. Seperti kitab fikih, kitab tuntunan sholat, itu saya menerimanya. Tetapi kalau tentang penafsiran Al-Quran, mohon maaf, saya akan merusaknya karena saya anggap itu kebohongan. Di Al-Quran juga ada larangan sebenarnya buat kitab-kitab seperti ini, tapi mereka tidak menyadarinya.
Orang ini menyatakan bahwa isi dari kitab ini bagus, tapi dia tadi mengatakan kitab ini adalah kitab iblis, kitab yang menyesatkan. Astagfirullahaladzim. Untuk para tuan guru, alim ulama, habaib, semoga dimengerti tujuan kami dan maksud kami. Jika maksud kami belum saja bisa dimengerti, mungkin butuh masuk pesantren ulang. Artinya orang ini juga menuduh pengarang dari kitab ini atau penulis kitab ini seperti Imam Ibnu Katsir, Qurtubi, dan ulama-ulama tafsir lainnya.